Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikam dari kelas HK semester 1 dari HKB semester 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan pembahasan norma kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat dan diampu dengan dosen yang terhormat Bu Nini Azizah. Jadi guna memenuhi segala kebutuhan manusia saling berhubungan. Manusia itu harus saling berhubungan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah monodualisme, dua tapi satu. Jadi maksudnya manusia itu pasti butuh pertolongan atau pasti butuh bantuan sesama manusia. Jadi makanya sesama manusia kita harus bersosial. Terus lanjut ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum di sini ada dua, yaitu perintah dan larangan. Yang pertama perintah. Perintah itu adalah aturan yang harus dijalankan, sedangkan larangan aturan yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal tertentu dan akan mendatangkan akibat hukum. Jadi maksudnya perintah, yang pertama perintah di sini adalah aturan yang harus dijalankan. Seperti contoh kita sebagai umat muslim dapat perintah harus melakukan sholat, wajib sholat 5 waktu gitu. Dan larangannya itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, itu larangannya. Terus lanjut norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama peraturan atau petunjuk berupa perintah dan larangan dari Tuhan. Jadi norma agama yaitu petunjuk atau perintah atau larangan itu semuanya dari Tuhan. Sanksinya tidak bersifat langsung. Jadi kalau misalkan kita melarang itu sanksinya tidak langsung. Bisa jadi di dunia itu ngefeknya itu bisa berupa depresi, goncangan jiwa, ketenangan jiwa. Terus norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani yang mengatur patut tidaknya perbuatan. Jadi maksudnya norma kesusilaan ini dari hati nurani yang paling dalam, yang mengatur patut atau tidaknya sebuah perbuatan. Itu bersifatnya universal. Kalau misalkan ada yang melanggar norma kesusilaan ini, itu bakal disanksi. Sanksinya apa? Sanksinya rasa malu, rasa penyesalan, bahkan sampai pengucilan. Terus norma kesopanan. Norma kesopanan. Jadi setiap manusia itu butuh dan harus yang namanya punya norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan di masyarakat itu harus punya. Setiap manusia itu wajib mempunyai norma kesopanan. Bersumber dari adat istiadat masyarakat, ya bisa jadi bersumbernya dari adat istiadat masyarakat tersebut. Sanksi berupa dampak sosial. Kalau misalkan orang yang tidak sopan itu pasti sanksinya dicemooh, digunjing, bahkan dikucilkan. Sama halnya kayak norma kesusilaan seperti itu. Lanjut norma hukum.
Norma hukum, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Jadi emang sudah dari negara yang ditetapkan itu oleh negara. Norma hukum dibuat karena adanya ketiga norma lainnya. Jadi maksudnya itu dari norma agama, dari norma kesusilaan, dari norma kesopanan, itu sudah termasuk norma hukum. Sanksinya berbentuk PP, kebiasaan, undang-undang, bahkan PK. Dilanjut, hakikat kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan, cenderung dikucilkan. Jadi di dalam hakikat kebiasaan, kita harus mempunyai kebiasaan yang baik. Kalau bisa kebiasaan yang berbuah manfaat, bisa ngasih manfaat kepada sesama. Kalau misalkan kebiasaan jelek itu atau tidak mengindahkan, cenderung bisa dikucilkan seperti itu. Dilanjut, adat istiadat. Adat istiadat aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama, bersifat ketat dan mengikat. Artinya tidak tertulis tapi berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya adat istiadat aturan tingkah laku yang dianut secara turun menurun dan berlaku sejak lama. Jadi kayak adat ada adat yang diceritakan sama Bu Nini itu, kalau misalkan ada perkawinan, itu harus diculik dulu mempelai wanitanya, dan itu tidak berlaku di adat Jawa. Kalau misalkan dibawa di adat Jawa, itu sebuah pelanggaran karena tidak menempatkan pada tempatnya. Terus ada berapa sih unsur adat istiadat itu? Ada 4. Yang satu, nilai-nilai budayanya. 2, sistem norma. 3, sistem hukum. 4, aturan-aturan khusus. Yang pertama, nilai-nilai budaya. Gagasan mengenai hal-hal yang dipandang bernilai oleh suatu masyarakat. Jadi maksudnya gagasan ini harus dipandang yang bernilai oleh suatu masyarakat. Terus sistem norma, ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. 3, sistem hukum, ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Jadi di dalam adat istiadat itu ada hukum-hukum tertentu gitu. Yang tidak ada hukum di Indonesia, di hukum adat itu bisa bikin sendiri hukum begitu. Terus ada aturan-aturan khusus, ketentuan mengenai kegiatan tertentu dan terbatas. Terus peraturan, perangkat berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar kelompok, baik tidak tertulis maupun tidak tertulis. Jadi apa sih yang dimaksud peraturan itu? Ya perangkat berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar kelompok, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi maksudnya memperindah suasana. Kalau misalkan di Indonesia ini tidak ada hukum, tidak ada peraturan, maksudnya kalau misalkan di Indonesia ini tidak ada peraturan, mungkin kebiasaan-kebiasaan jelek itu pasti sering terjadi.
baik untuk baik untuk orang dewasa, bahkan untuk anak-anak. Terus apa sih yang dimaksud peraturan yang tidak tertulis? Jadi kita sebagai santrinya Mbah Hashim, itu tidak boleh berboncengan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Karena kita di sini menyadari sebagai santri, seorang santri berboncengan dengan santri laki-laki, berboncengan dengan santri wanita, itu emang tidak tertulis. Tapi apakah itu pantas dilihat seorang santri begitu? Tidak pantas. Syarat-syarat adanya peraturan itu, yang pertama ketentraman, kedua kebutuhan masyarakat, tiga prinsip keadilan, perdamaian dan kebaikan, empat penyusunan berlangsung demokratis. Pertama ketentraman. Jadi syarat-syarat adanya peraturan ya emang untuk menenteramkan hidup bersama. Terus juga kebutuhan masyarakat juga ya, termasuk juga prinsip keadilan, perdamaian dan kebaikan. Terus penyusunan berlangsung secara demokratis. Jadi itu sudah dirundingkan gitu. Apa sih definisi hukum? Definisi hukum keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan tatanan. Definisi hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat. Gitu. Tujuan hukum apa sih? Tujuannya satu, ada dua, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi kalau misalkan nggak ada hukum, pergaulan bebas di Indonesia itu bakal besar sekali. Orang yang di Indonesia sudah ditetapkan hukum pergaulan bebas, pasti kena hukum. Itu masih ada yang melakukan pergaulan bebas. Apa aja sih yang termasuk hukum itu? Yaitu ilmu pengetahuan juga termasuk hukum. Kita disiplin sholat 5 waktu, adzan berkumandang langsung sholat atau jamaah langsung, itu juga termasuk hukum. Kaidah juga hukum. Terus tata hukum, petugas juga hukum, karena petugas juga melaksanakan keputusan penguasa, proses penguasa, perilaku yang teratur. Sumber hukum Indonesia, sumber material isi dari hukum Indonesia yaitu adalah Pancasila. Jadi semua hukum di Indonesia ini adalah dari Pancasila. Seluruh hukum di Indonesia berasalnya dari Pancasila. Sumber hukum formal, bentuk peraturan yang mengikat dan dipaksakan. Jadi emang ada yang hukum yang dipaksakan seperti itu, seperti sumber hukum formal. Sumber hukum di Indonesia dari mana? Dari undang-undang. Yang pertama dari undang-undang, kedua dari jurisprudensi, yang ketiga kebiasaan, perjanjian internasional, dan doktrin para ahli. Jadi mungkin itu saja materi pada UAS ini. Apabila ada salah kata atau kurang
mengenakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.